Ada masa di mana napas terasa berat, pikiran penuh, dan hati seperti berjalan sendiri. Ada hari-hari ketika kamu bangun, bukan dengan semangat melainkan dengan pertanyaan. Kenapa sejauh ini rasanya tetap sepi? Kenapa doa-doaku terasa menggantung? Kenapa aku masih di titik ini? Dan mungkin kamu tidak sedang ingin jawaban, kamu hanya ingin dimengerti. Jika saat ini jiwamu lelah, biarkan aku menemanimu sejenak. Tarik napas perlahan. Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusi cepat, melainkan ruang untuk merasa. Ketahuilah satu hal kecil ini, lelahmu tidak sia-sia. Air matamu tidak jatuh tanpa arti, diam malammu tidak kosong. Di balik keheningan yang kamu jalani, ada tangan tak terlihat yang sedang bekerja. Bukan dengan tergesa, bukan dengan kebisingan, tapi dengan ketepatan yang tak pernah salah waktu. Saat kamu merasa berhenti, Tuhan tidak. Saat kamu merasa tertinggal, Dia sedang menyusun sesuatu yang belum sanggup kamu pahami. Dan mungkin inilah momen ketika kamu tidak diminta kuat gerak, melainkan diminta percaya. Ada titik di mana kamu tidak lagi marah, tidak lagi bertanya, tidak lagi berharap terlalu tinggi. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena lelah. Ini bukan tangis yang keras, ini adalah kelelahan yang hening. Kamu tetap tersenyum di luar, tetap berjalan seperti biasa, namun di dalam ada bagian dari dirimu yang duduk sendiri, di ruang gelap yang tak bernama. Pada fase ini kamu tidak meminta banyak, kamu hanya ingin semuanya berhenti sebentar. Bukan hidupnya, tapi beratnya. Disinilah jiwa benar-benar diuji. Bukan oleh masalah, melainkan oleh kesunyian panjang yang tidak tahu kapan berakhir. Ada malam-malam di mana kamu menatap langit tanpa kata. Ada doa-doa yang bahkan tidak lagi kamu ucapkan karena terlalu lelah untuk berharap. Dan mungkin kamu berpikir, aku sudah sejauh ini, tapi kenapa masih terasa kosong? Dengarkan ini pelan-pelan. Fase paling gelap bukan tanda kamu gagal. Ia adalah tanda kamu sudah sangat jauh berjalan. Lilin hanya terlihat bercahaya saat ruangan gelap, dan jiwa baru belajar berserah saat semua kendali dilepaskan. Saat kamu merasa benar-benar sendiri, itulah pertama kalinya. Kamu cukup hening untuk mendengar bisikan langit. Bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk ketenangan kecil yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Kadang bukan solusi yang datang, kadang hanya kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Dan itu sudah merupakan mukjizat. Karena di titik kamu hampir menyerah, Tuhan tidak sedang menilai kelemahanmu. Dia sedang mendekap diam-diam. Ada pekerjaan Tuhan yang tidak pernah memakai suara, tidak ada gemuruh, tidak ada tanda besar di langit. Yang ada hanyalah proses sunyi, yang bergerak pelan di balik realitas yang kamu lihat. Seperti galaksi yang lahir tanpa sorak, seperti bintang yang menyala tanpa meminta perhatian. Begitulah takdirmu dibentuk. Saat kamu tidur ada sesuatu yang dirapikan. Saat kamu menangis ada jalur yang dialihkan. Saat kamu merasa tersesat ada pintu yang sedang dipersiapkan. Kamu mengira hidup berhenti. Padahal semesta sedang menata ulang. Tuhan tidak bekerja dengan terburu-buru, Dia bekerja dengan ketepatan. Apa yang terasa lambat bagimu adalah presisi baginya. Kamu hanya melihat potongan kecil dari cerita, sementara Dia melihat keseluruhan lukisan. Kadang satu kegagalan adalah penyelamatan yang belum kamu pahami. Kadang satu kehilangan adalah pengalihan arah menuju versi hidup yang lebih utuh. Di dimensi ini, waktu tidak bergerak seperti jam manusia. Ia mengalir seperti cahaya, menyentuh titik-titik penting di saat yang tepat. Dan kamu tidak sedang dilupakan, kamu sedang diproses. Setiap kelelahanmu dicatat, setiap kesabaranmu diperhitungkan, setiap air matamu menjadi bagian dari peta pulangmu. Jika hari ini terasa kosong, itu bukan kekosongan, itu ruang-ruang untuk sesuatu yang lebih besar masuk, karena Tuhan jarang datang dengan kejutan keras. Dia datang dengan perubahan halus yang baru kamu sadari ketika menoleh ke belakang. Dan suatu hari nanti kamu akan berkata pelan pada dirimu sendiri, "Oh, ternyata saat aku merasa berhenti, Dia sedang bekerja." Ada waktu ketika kepercayaan tidak kembali dalam bentuk keyakinan besar. Ia datang sebagai napas yang terasa lebih ringan, sebagai tidur yang sedikit lebih nyenyak, sebagai pagi yang tidak lagi terlalu berat. Kamu tidak tiba-tiba kuat, kamu hanya tidak selemah kemarin, dan itu sudah cukup.
Kepercayaan tidak selalu muncul dari jawaban. Kadang ia lahir dari kelelahan yang akhirnya berhenti melawan. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Bahwa beberapa luka tidak datang untuk disembuhkan cepat, melainkan untuk mendewasakan. Di titik ini kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya pelan, apa yang ingin diajarkan hidup padaku? Ada perubahan kecil dalam caramu memandang dunia. Kamu tidak lagi menuntut hasil. Kamu mulai menghargai proses. Kamu tidak lagi memaksa bahagia, kamu belajar hadir. Dan di sanalah keajaiban bekerja. Bukan dalam bentuk kemenangan besar, tapi dalam keberanian sederhana untuk tetap membuka hati meski pernah terluka. Kamu mulai memaafkan dirimu sendiri karena pernah lemah. Kamu mulai berdamai dengan versi lama yang dulu hanya bertahan. Kamu menyadari satu hal penting. Ternyata kamu tidak hancur, kamu sedang dibentuk. Ada kekuatan baru tumbuh di dalam diam. Ada kedewasaan lahir dari air mata. Ada cahaya kecil menyala di ruang yang dulu gelap. Dan untuk pertama kalinya setelah lama tersesat, kamu merasa cukup aman untuk percaya lagi. Bukan pada keadaan, bukan pada manusia, tapi pada perjalanan itu sendiri. Karena sekarang kamu tahu, meski langkahmu pelan, selama hatimu masih mau berjalan, Tuhan tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu, sampai kamu siap menerima apa yang sejak awal sudah disiapkan. Ada fase setelah kepercayaan kembali, di mana dunia tidak lagi terasa terlalu bising. Kamu mulai mendengar langkah kakimu sendiri, detak jantungmu sendiri, napasmu sendiri. Dan di antara semua itu, ada suara kecil yang selama ini tertutup luka, suara jiwamu. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia hanya menunggu, sampai kamu cukup tenang untuk mendengarnya. Di fase ini kamu mulai memahami bahwa selama ini kamu terlalu sibuk bertahan hingga lupa merasakan. Kamu terlalu sibuk menjadi kuat hingga lupa menjadi manusia. Sekarang kamu belajar pelan-pelan untuk hadir di tubuhmu sendiri. Kamu memperhatikan bagaimana dadamu mengembang, bagaimana pikiranmu datang dan pergi, bagaimana emosi muncul lalu larut seperti ombak, dan kamu tidak lagi melawannya, kamu membiarkan semuanya lewat. Ada kebijaksanaan baru yang tumbuh di sini, bahwa rasa sakit tidak harus diusir, bahwa kecewa tidak harus disembunyikan, bahwa lelah tidak selalu berarti menyerah. Kadang lelah hanya berarti jiwa butuh dipeluk. Di titik ini, kamu mulai berhenti mencari makna di luar. Kamu menemukan bahwa jawaban tidak selalu datang dari dunia. Ia muncul dari keberanian untuk duduk diam bersama dirimu sendiri. Kamu menyadari, banyak luka lama bukan berasal dari orang lain, melainkan dari caramu meninggalkan perasaanmu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kamu kembali. Bukan ke masa lalu, bukan ke mimpi, tapi ke dalam dirimu. Kamu mulai berdamai dengan versi-versi lama, dengan pilihan yang pernah salah, dengan keputusan yang pernah menyakitkan. Bukan untuk membenarkan semuanya, tapi untuk melepaskan beban membawa masa lalu. Karena kamu sadar satu hal, jiwa tidak diciptakan untuk terus memikul, ia diciptakan untuk tumbuh. Dan pertumbuhan selalu meminta ruang. Ruang dari penghakiman, ruang dari penyesalan, ruang dari seharusnya. Sekarang kamu belajar berjalan lebih pelan. Tidak lagi mengejar hidup tapi menyertainya. Tidak lagi menunggu keajaiban tapi menjadi bagian dari prosesnya. Dan tanpa kamu sadari, kamu sudah berubah, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi dirimu yang lebih utuh. Jika kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih merasakan, itu artinya ada bagian dari jiwamu yang sedang pulang. Tidak semua orang sampai ke titik ini. Tidak semua orang mau duduk diam bersama dirinya sendiri. Jadi terima kasih karena kamu memilih hadir. Ingat ini pelan-pelan. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak rusak. Kamu tidak tersesat sejauh yang kamu kira. Kamu hanya sedang berjalan melalui bagian hidup yang sunyi. Dan sunyi bukan hukuman. Sunyi adalah ruang suci, tempat Tuhan dan jiwamu bisa bertemu tanpa gangguan dunia. Apapun yang hari ini kamu rasakan, lelah, bingung, hampa, atau rindu, biarkan semuanya lewat. Kamu tidak harus langsung kuat. Kamu tidak harus langsung mengerti. Cukup bernapas, cukup hadir. Cukup percaya bahwa ada tangan tak terlihat yang tidak pernah melepaskanmu. Mungkin hidup belum berubah, mungkin doa belum terjawab,
Tapi kamu sudah lebih sadar, dan kesadaran adalah awal dari semua penyembuhan. Jika video ini menyentuh hatimu, jika ada satu kalimat saja yang terasa seperti pelukan, izinkan dirimu untuk tinggal lebih lama di sini. Simpan video ini untuk hari-hari beratmu. Bagikan pada seseorang yang sedang lelah diam-diam. Dan ikuti saluran ini.